Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum penginderaan jauh. Kali ini kita memasuki acara yang keempat. Judul acara 4 yakni pengamatan stereoskopis dan identifikasi penggunaan lahan. Nah, ini tujuan acara 4 ya. Ada 3. Ini yang 2 untuk yang offline, yang online ini ada tambahan 1 poin lagi ya. Yang pertama mengenali bagian-bagian dan fungsi dari stereoskop cermin. Kemudian yang kedua melatih kesan 3 dimensi pada pengamatan stereoskopis. Nah, ini untuk tambahan yang online ya. Memahami cara mengidentifikasi penggunaan lahan. Jadi nanti yang offline ada 2, yang online ada 3, tambahan 1 poin lagi seperti itu. Kemudian alat dan bahan ya, ini juga berbeda antara offline dan online. Yang pertama itu ada foto udara panoramik hitam putih ya. Ini nanti kita sediakan di lab. Kemudian ada juga spidol OHP ukuran F, warna hijau, biru, merah, dan hitam. Terus yang ketiga ini kertas kalkir, nanti kalian bawa sendiri dari rumah ya. Nah, kemudian yang keempat ini ada stereoskop cermin. Ini nanti kita sediakan juga di lab. Untuk yang online ini yang pertama ya, seperangkat laptop atau komputer. Yang kedua kertas HVS A4. Yang ketiga alat tulis kerja. Yang keempat stereoskop cermin. Dan yang kelima data penggunaan lahan terbaru di desa masing-masing. Ini yang keempat ini bisa kalian tulis saja tanpa perlu mencari alatnya ya. Ini untuk diselipkan aja karena nanti hasil praktikumnya ada menggambar stereoskop cermin seperti itu. Ini ya untuk landasan teori ya, dasar teori terkait materi pengamatan stereoskopis ini ya. Ini pengertian pandangan 3 dimensi. Ya, jadi penginderaan jauh sistem foto udara memanfaatkan teknik stereoskopis ini untuk mendapatkan informasi turunan dari serangkaian data foto udara seperti ketinggian, jarak, volume, dan lain-lain. Untuk menghasilkan pandangan stereoskopis, gunakan alat pengamatan yang mampu menghasilkan pandangan stereoskopis pada foto udara bertambalan, yaitu stereoskop. Melalui stereoskop ini, objek-objek yang terdapat pada area tampalan foto akan nampak seperti gambar 3 dimensi yang dapat diukur ketinggian atau kedalaman objek tersebut. Ya, kemudian ya, pandangan 3 dimensi dari hasil pengamatan stereoskopis ini muncul dalam otak sebagai akibat adanya perpaduan 2 gambar dari sudut pandang yang berbeda. Masing-masing mata pengamat atau observer akan mendapatkan informasi dari gambar yang berbeda di bawahnya. Informasi dari kedua gambar tersebut diterima oleh otak manusia dan diterjemahkan sebagai gambar yang 3 dimensi. Serangkaian foto udara akan nampak menjadi tampilan 3 dimensi dalam proses pengamatan stereoskopis jika ya. Berarti ini ada syaratnya, 3 syarat untuk bisa mendapatkan hasil 3 dimensi pada pengamatan stereoskopis ya. Yang pertama, foto udara tersebut memiliki tampalan ya. Jadi ada 2 objek atau 2 wilayah yang terdapat di kedua foto udara tersebut gitu. Jadi objek yang sama tetapi pada foto udara yang berbeda gitu ya. Terus yang kedua, gambar dari foto udara tersebut memiliki sudut pengambilan yang berbeda dalam satu jalur terbang yang sama gitu. Jadi sudut pengambilannya berbeda. Yang pertama itu mungkin tegak lurus, yang kedua barangkali bisa tidak tegak lurus ya, artinya tidak pas di bawah kamera pengambilan saat foto udara mengambil potretnya itu, dan yang satunya bisa jadi di sebelah kanan atau sebelah kirinya gitu, artinya tidak sama persis gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, foto yang diamati hendaklah memiliki skala yang sama gitu. Jadi kalau skalanya berbeda ya, atau pengambilan gambarnya oleh pesawat terbang itu berbeda ketinggiannya, itu maka tidak bisa diambil atau diamati secara stereoskopis ya. Jadi harus memiliki skala yang sama seperti itu. Kalau 3 ini bisa terpenuhi, maka
pengambilan atau pengamatan stereoskopis itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ya, ini ada jenisnya, ada stereoskop cermin ya. Selain stereoskop cermin ini ada juga stereoskop saku gitu, yang lebih kecil ya. Kalau yang cermin ini digunakan untuk melihat foto yang bertampalan yang berukuran lebih besar daripada stereoskop saku ya. Nah, bagian-bagian dari stereoskop ini meliputi lensa cembung ya, sepasang prisma cermin, cermin perak, tiang penyangga, dan lensa binokuler. Kelebihan dari stereoskop ini adalah dapat melakukan perbesaran dengan penambahan lensa binokuler. Daerah yang diamati lebih luas daripada stereoskop saku dan dapat menampakkan satu lembar foto udara secara penuh. Kekurangannya ini ada ukurannya yang besar ya, jadi tidak praktis. Harganya juga relatif mahal dan jika ditambahkan dengan binokuler maka akan memperkecil daerah yang diamati. Ya, ini untuk yang online. Nah, kemarin kita udah belajar tentang tutupan lahan. Di acara keempat kita belajar mengenai penggunaan lahan gitu, pemanfaat. Ini ya, penggunaan lahan itu secara definisi ialah pemanfaatan lahan atau land use, yaitu modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan pemukiman. Nah, pemanfaatan lahan didefinisikan sebagai sejumlah pengaturan, aktivitas, dan input yang dilakukan manusia pada tanah tertentu. Gitu. Jadi penggunaan lahan itu sebenarnya tidak digunakan ya kalau secara alami. Kayak kita di hutan itu tutupan vegetasi itu tidak digunakan oleh manusia, tetapi ketika lahan itu digunakan maka ada pengalihan atau modifikasi ya, bisa jadi digunakan untuk pertanian atau pemukiman atau untuk danau dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian langsung masuk ke hasil praktikum. Ini yang offline ya, ada 3. Pertama, gambar manual stereoskop cermin di kertas A4 diberi nama bagian-bagiannya gitu. Jadi nanti kalian menggambar sendiri ya, menggunakan pensil boleh, bolpen boleh. Ini menggambar manual, tidak boleh di print ya. Kemudian ada yang kedua, delineasi pada kertas kalkir, pengamatan stereoskopis ya. Nanti ketika pengamatan itu udah kelihatan 3 dimensinya, nanti kalian delineasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tabel penjelasan bagian-bagian stereoskop dan fungsinya. Ya, nanti akan dibagikan oleh asisten. Kemudian untuk yang online ya. Ini nanti ada screenshot dan delineasi wilayah desa masing-masing. Ya, jadi nanti buka Google Maps, kemudian di screenshot gitu daerah atau desa masing-masing. Nah, terus yang kemudian yang kedua ya, gambar manual stereoskop cermin di kertas A4 dan diberi nama bagian-bagiannya. Terus yang ketiga, menjelaskan penggunaan lahan di desa kalian. Ini jadi hasil praktikum ini ada satu penjelasan ya mengenai penggunaan lahan di desa masing-masing gitu. Nah, identifikasi penggunaan lahan yang dibutuhkan ini, lahan di desa tersebut digunakan untuk apa saja gitu. Terus manfaat untuk sekitar itu apa saja, kemudian kelebihan dan kekurangan penggunaan lahan di desa pada tahun 2021 ini dengan tahun sebelumnya gitu ya. Jadi ada perbandingan, ada manfaatnya, dan penjelasan terkait lahan itu digunakan untuk apa saja, seperti itu. Ini adalah contoh gambar stereoskop cermin ya. Ini gambar aslinya dan yang ini gambar yang telah dipindah di kertas HVS. Ini ada tabelnya, nanti kalian isi sendiri. Dan ini untuk yang online ya. Untuk yang online nanti ada mengenai screenshot desa masing-masing di Google Maps mode satelit ya, bisa kalian ubah di bawah sini. Selesai ya. Terima kasih. Dan untuk video penggunaan stereoskop itu ada di link YouTube satunya, nanti akan dibagikan oleh asisten.
Dari kami sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.